Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mina Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, saya Titin Rohayatin dengan NIM belakang 079. Video ini merupakan pemenuhan tugas untuk ujian tengah semester. Saya memilih tema konsep manajemen hati. Artikel ilmiah yang saya jadikan rujukan dan analisis berjudul Nilai-nilai pendidikan Islam dalam konsep manajemen qalbu menurut Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang lebih dikenal dengan A.A. Artikel ini ditulis oleh Zulfadli Mukhtar dan rekan-rekannya, yaitu Hakmi Kurniawan, Nurul Zaman, Iskandar Arnel, Hakmi Wahyudi, serta yang terakhir Hakmi Hidayat Syafarudin. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik analisis atau konten analisis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam konsep manajemen qalbu atau yang disingkat dengan MI yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Menurut A.A. inti dari karakter seseorang adalah qalbu atau hati nurani. MI merupakan upaya mengelola hati agar potensi positif berkembang maksimal dan potensi negatif dapat dikendalikan. Konsep MI disinergikan melalui 3 dimensi yang harus menyatu dalam diri, yaitu zikir, pikir, dan ikhtiar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep MI sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang bertujuan membentuk insan berakhlak mulia. Nilai-nilai ini terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu yang pertama, nilai akidah atau i'tiqadiyah, yaitu artinya seseorang dikatakan beriman apabila keimanan telah masuk ke dalam hati atau qalbu. Keimanan ini berfungsi sebagai alat kontrol efektif yang membuat seseorang menjauhi sifat tercela seperti hasad, sombong, riya, karena seseorang tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada nilai ibadah atau amaliyah, yaitu bukti keimanan adalah amal soleh. Amal soleh hanya dapat diperoleh dengan hati yang bersih. Ruh ibadah adalah keikhlasan, dan keikhlasan hanya dapat diraih melalui kebersihan hati. Lalu yang ketiga ada nilai akhlak atau khuluqiyah, yaitu keimanan dan amal soleh harus melahirkan akhlak terpuji. Hati yang terkelola dengan baik dan tercermin dari perilaku yang tulus dan memancarkan energi positif. Lalu bagaimana cara membersihkan hati? A.I.G menguraikan 5 tahapan praktis dalam upaya membersihkan hati sejalan dengan prinsip-prinsip tasawuf. Yang pertama, tekad yang kuat. Kita harus menyalakan tekad untuk terus-menerus memperbaiki diri, karena tidak ada kesuksesan hakiki di dunia melainkan usaha yang berkelanjutan. Kedua, ilmu memahami diri, yaitu kita harus memiliki pengetahuan dan kesadaran penuh tentang keadaan dan potensi diri kita sendiri. Lalu ketiga, evaluasi diri atau muhasabah, menyediakan waktu untuk menafakuri diri, mengendalikan kesombongan, dan mengetahui kesalahan sifat atau sikap. Yang keempat, meminta penilaian orang lain, yaitu memperluas evaluasi dengan membiarkan orang lain, khususnya anggota keluarga, menilai diri kita secara jujur. Yang kelima, belajar dari orang lain, mengambil hikmah dari perilaku orang lain di sekitar untuk memperbaiki diri sendiri, bahkan dari perbuatan buruk sekalipun, agar kita terhindar menjadi orang seperti itu. Kelebihan utama dari konsep manajemen qalbu A.A. yang dibahas dalam artikel ini adalah sifatnya yang praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, namun tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menjadikan MI sebagai format dakwah yang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral di masyarakat modern.
Kelemahan artikel ini adalah meskipun fokus pada satu tokoh, memberikan kedalaman, namun kurang menyajikan perbandingan dan eksplorasi mendalam dengan konsep tazkiyatun nafs dari tokoh tasawuf klasik lainnya seperti Imam Al-Ghazali yang menjadi akar keilmuan, sehingga analisisnya cenderung berpusat pada aspek dakwah kontemporer. Kesimpulan dari MI artikel ini adalah pada dasarnya upaya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, dendam, dan sombong hanya dengan hati yang bersih. Seorang muslim akan memiliki akhlak mulia dan produktif melakukan kebaikan demi ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai derajat insan kamil. Demikian presentasi dan analisis artikel ilmiah dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.